Sebuah keris dibuat, namun belum selesai ditempa. 7 nyawa ditakdirkan melayang karenanya. Dari kutukan itulah lahir kerajaan Singosari dan kisah berdarah yang tak terlupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Naninu Story, tempat di mana kisah-kisah masa lalu kembali hidup. Mengalir dari legenda, sejarah, dan cerita yang nyaris terlupakan oleh waktu. Di channel ini, kita akan menyusuri jejak para raja, membuka tabir kerajaan-kerajaan besar Nusantara, serta mengungkap rahasia di balik peristiwa yang membentuk tanah air kita hari ini. Selamat menikmati kisah hari ini, hanya di Naninu Story. Jauh sebelum nama Singosari dikenal sebagai kerajaan besar di tanah Jawa, wilayah itu hanyalah sebuah daerah bernama Tumapel. Letaknya subur, dikelilingi sungai dan hutan lebat, dengan tanah yang mampu menumbuhkan padi dan kehidupan. Namun di balik kesuburannya, Tumapel menyimpan kegelisahan yang tak pernah benar-benar hilang. Rakyat hidup dalam ketakutan, bukan karena alam, melainkan karena manusia yang berkuasa atas mereka. Tumapel berada di bawah kekuasaan Kerajaan Kediri. Wilayah ini diperintah oleh seorang aku bernama Tunggul Ametung. Ia dikenal sebagai penguasa yang keras, tegas, dan tidak jarang bertindak kejam. Pajak dipungut tanpa ampun, hukuman dijatuhkan tanpa belas kasihan. Bagi rakyat kecil, hidup hanyalah tentang bekerja, patuh, dan bertahan agar esok hari tetap bisa bernapas. Meski demikian, Tumapel bukanlah tanah tanpa harapan. Di pasar-pasar kecil, di pematang sawah, dan di gubuk-gubuk sederhana, rakyat sering berbisik tentang pertanda perubahan. Mereka percaya bahwa suatu hari akan datang seseorang yang mampu mengakhiri penderitaan dan mengubah nasib Tumapel. Kepercayaan itu bukan sekadar harapan kosong, melainkan keyakinan yang diwariskan dari cerita-cerita leluhur. Pada masa itu, kepercayaan terhadap tanda alam dan takdir masih sangat kuat. Mimpi, firasat, dan pertanda sering dianggap sebagai pesan dari para dewa. Para resi dan pertapa yang tinggal di lereng gunung kerap mengatakan bahwa Tumapel adalah tanah pilihan, tanah yang kelak akan melahirkan kekuasaan besar. Namun, sebelum kejayaan itu datang, darah dan pengkhianatan harus terlebih dahulu mengalir. Di tengah situasi itulah, kehidupan berjalan seperti biasa. Petani tetap turun ke sawah saat matahari terbit. Pedagang menggelar dagangan dengan wajah waspada. Prajurit Tumapel berpatroli menjaga kekuasaan tuannya. Tidak ada yang menyadari bahwa roda sejarah sedang berputar perlahan, menunggu satu sosok untuk mendorongnya menuju arah yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Di sudut-sudut gelap Tumapel, seorang anak dengan masa lalu kelam sedang tumbuh. Ia bukan bangsawan, bukan pula keturunan orang terpandang. Namun takdir telah menandainya sejak lahir. Namanya kelak akan mengguncang Jawa, mengubah Tumapel menjadi kerajaan, dan meninggalkan jejak panjang dalam sejarah Nusantara. Dialah Ken Arok. Dan dari tanah Tumapel inilah, kisah kerajaan Singosari akan dimulai. Sebuah kisah tentang ambisi, cinta, pengkhianatan, dan takdir yang tak bisa dihindari oleh siapapun. Di sebuah sudut gelap Jawa Timur, jauh dari gemerlap kekuasaan dan kemewahan istana, seorang anak lahir dengan takdir yang tak biasa. Ia diberi nama Ken Arok. Tidak ada upacara besar saat kelahirannya, tidak pula doa-doa istimewa dari kaum bangsawan. Ia terlahir dari penderitaan, ditinggalkan oleh ibunya, dan tumbuh tanpa kepastian tentang masa depan. Sejak kecil, hidup telah mengajarkannya bahwa dunia tidak pernah adil bagi mereka yang lemah. Ken Arok menghabiskan masa kecilnya dengan berpindah-pindah tempat. Ia diasuh oleh berbagai orang, dari petani, pencuri kecil, hingga penjudi. Lingkungan yang keras membentuknya menjadi pribadi yang licik namun cerdas. Ia belajar membaca situasi, memanfaatkan peluang, dan bertahan hidup dengan segala cara. Bagi sebagian orang, Ken Arok hanyalah anak jalanan yang tidak memiliki masa depan. Namun di balik sorot matanya, tersimpan api ambisi yang tidak pernah padam. Pada suatu masa, Ken Arok bertemu dengan seorang Brahmana bijak bernama Loh Gawe. Sang Brahmana melihat sesuatu yang berbeda dalam diri pemuda itu. Ia percaya bahwa Ken Arok bukanlah manusia biasa, melainkan sosok yang dipilih oleh takdir untuk memegang kekuasaan besar. Di bawah bimbingan Loh Gawe, Ken Arok belajar tentang ajaran keagamaan, kepemimpinan, dan makna kekuasaan. Perlahan,
jalan hidupnya mulai berubah arah. Takdir kemudian membawanya ke Tumapel, wilayah subur yang berada di bawah kekuasaan Tunggul Ametung. Di sana, Ken Arok mulai bekerja sebagai pengawal. Ia menunjukkan keberanian, kecerdikan, dan kesetiaan palsu yang membuatnya cepat mendapatkan kepercayaan. Setiap langkah yang diambilnya selalu diperhitungkan dengan matang. Tumapel bukan hanya tempat bekerja, melainkan panggung besar tempat ia merencanakan masa depannya. Namun ambisi Ken Arok tidak tumbuh tanpa gejolak batin. Ia sering bergulat dengan bayangan masa lalunya, tentang kemiskinan, penghinaan, dan hidup yang nyaris tak berarti. Semua itu justru menjadi bahan bakar yang mendorongnya untuk naik lebih tinggi. Ia tidak ingin mati sebagai orang kecil. Ia ingin dikenang sebagai penguasa, apapun harga yang harus dibayar. Di balik senyumnya yang tenang, Ken Arok mulai menyusun rencana besar. Ia memahami bahwa kekuasaan tidak hanya diraih dengan kekuatan, tetapi juga dengan tipu daya dan keberanian mengambil risiko. Tumapel adalah batu loncatan, dan Ken Arok bersumpah dalam hatinya bahwa suatu hari, nama dirinya akan mengguncang seluruh tanah Jawa. Tak seorang pun di Tumapel menyadari bahwa pemuda yang mereka anggap biasa itu kelak akan menjadi awal dari runtuhnya tatanan lama. Dari tangan seorang anak buangan, sejarah sedang bersiap ditulis ulang. Dan perjalanan Ken Arok, perjalanan menuju tahta dan kehancuran, baru saja dimulai. Di balik tembok kekuasaan Tumapel, hidup seorang perempuan yang kelak menjadi pusat perubahan sejarah. Namanya Ken Dedes, istri dari Aku Tumapel, Tunggul Ametung. Ia dikenal bukan hanya karena kecantikannya, tetapi karena wibawanya yang memancarkan keteduhan. Setiap langkahnya seolah membawa ketenangan, dan tutur katanya membuat orang menunduk dengan hormat. Bagi rakyat, Ken Dedes adalah bayangan harapan di tengah kekuasaan yang keras. Namun kehidupan Ken Dedes tidak seindah rupa yang terlihat. Ia hidup dalam istana yang penuh tekanan. Tunggul Ametung mencintainya dengan cara yang posesif dan kasar. Ken Dedes jarang diberi kebebasan menentukan hidupnya sendiri. Ia diperlakukan sebagai simbol kekuasaan, bukan sebagai pasangan. Di balik senyum anggunnya, tersimpan kesedihan yang hanya ia pendam dalam diam. Pada suatu hari, takdir mempertemukan Ken Dedes dengan Ken Arok. Pertemuan itu terjadi tanpa sengaja, namun meninggalkan getaran yang sulit dijelaskan. Saat Ken Dedes turun dari kereta, angin menyingkap kain yang menutup tubuhnya. Ken Arok yang melihatnya seketika terdiam. Konon, dari diri Ken Dedes terpancar cahaya kebesaran, tanda bahwa ia adalah perempuan yang ditakdirkan melahirkan raja-raja besar. Sejak saat itu, pikiran Ken Arok tidak lagi tenang. Ia yakin bahwa Ken Dedes bukan sekadar istri seorang Aku, melainkan kunci menuju tahta. Keyakinan itu diperkuat oleh ajaran Brahmana Loh Gawe, yang menyebut bahwa perempuan dengan tanda kebesaran akan membawa kejayaan bagi suaminya. Ambisi Ken Arok yang semula terpendam kini menemukan arah yang jelas. Ken Dedes sendiri mulai merasakan perubahan dalam hidupnya. Ia melihat dalam diri Ken Arok keberanian dan keteguhan yang tidak ia temukan pada suaminya. Meskipun tidak pernah terucap terang-terangan, batin Ken Dedes diliputi kegelisahan. Ia sadar bahwa pertemuannya dengan Ken Arok bukan kebetulan. Ada kekuatan besar yang sedang bekerja, menyeret dirinya ke pusaran takdir yang tak bisa dihindari. Di sisi lain, Tunggul Ametung tidak menyadari badai yang sedang mendekat. Ia tetap merasa aman dalam kekuasaannya, buta terhadap benih pengkhianatan yang tumbuh di sekelilingnya. Istana Tumapel, yang tampak kokoh dari luar, mulai retak dari dalam. Ken Arok kini dihadapkan pada pilihan besar. Antara tetap menjadi abdi setia atau menantang penguasa demi ambisi dan keyakinannya akan takdir. Sementara itu, Ken Dedes menjadi saksi bisu dari perubahan zaman yang akan segera datang. Pertemuan mereka bukan sekadar kisah cinta terlarang. Ia adalah awal dari runtuhnya Tumapel lama dan lahirnya kekuasaan baru. Dari sorot mata Ken Dedes dan tekad Ken Arok, sejarah Jawa perlahan bergerak menuju babak berdarah berikutnya. Dan Tumapel, tanpa sadar, sedang menunggu kehancurannya sendiri. Ambisi yang telah bersemi dalam hati Ken Arok kini menuntut wujud nyata. Ia sadar bahwa niat besar tidak cukup hanya dengan keberanian dan keyakinan. Untuk menjatuhkan seorang penguasa seperti Tunggul Ametung, dibutuhkan senjata yang bukan hanya tajam secara fisik, tetapi juga memiliki kekuatan simbolis.
Maka Ken Arok pun mencari seorang empu terbaik di tanah Jawa, Empu Gandring. Empu Gandring dikenal sebagai pembuat pusaka sakti. Setiap keris yang ditempanya bukan sekadar besi, melainkan perpaduan doa, laku tapa, dan ilmu tinggi. Proses pembuatannya membutuhkan waktu lama, kesabaran, dan ketenangan batin. Ketika Ken Arok memesan sebuah keris, Empu Gandring memperingatkan bahwa pusaka itu tidak boleh digunakan sebelum benar-benar selesai. Sebab, keris yang belum sempurna dapat membawa petaka. Namun kesabaran bukanlah sifat utama Ken Arok. Api ambisi dalam dirinya membara semakin kuat. Setiap hari ia merasa waktunya semakin sempit. Tunggul Ametung masih berkuasa, sementara kesempatan bisa lenyap kapan saja. Dalam kegelisahan itulah, Ken Arok mendatangi Empu Gandring dan memaksa sang empu menyerahkan keris yang masih setengah jadi. Dengan mata membara, Ken Arok merebut keris itu. Amarah dan keputusasaan bercampur menjadi satu. Melihat pusaka ciptaannya direnggut secara paksa, Empu Gandring murka. Dalam keadaan terluka dan hampir sekarat, ia melontarkan kutukan yang kelak melegenda. Ia bersumpah bahwa keris itu akan menelan 7 nyawa, termasuk Ken Arok sendiri. Kata-kata kutukan itu menggema di udara seperti pertanda dari alam. Namun Ken Arok tidak gentar. Ia menganggapnya sebagai omongan orang sekarat. Baginya, keris itu adalah jalan menuju tahta, bukan sumber kehancuran. Tanpa disadari, sejak saat itu roda takdir mulai berputar tanpa bisa dihentikan. Keris Empu Gandring pun menjadi simbol kekuasaan berdarah. Setiap kilau bilahnya seolah menyimpan jerit jiwa-jiwa yang kelak tumbang karenanya. Ken Arok membawa keris itu dengan rasa bangga, tanpa tahu bahwa pusaka tersebut bukan hanya senjata, melainkan pengikat nasib yang kejam. Di Tumapel, suasana istana masih terlihat tenang. Tunggul Ametung menikmati kekuasaannya, sementara Ken Dedes semakin tenggelam dalam kegelisahan batin. Tak seorang pun menyadari bahwa maut sedang disiapkan dengan rapi. Di balik dinding istana dan senyum para pengawal, kematian tengah menunggu saatnya. Malam demi malam, Ken Arok memantapkan rencananya. Keris itu selalu berada di sisinya, dingin dan berat, seolah memiliki kehendak sendiri. Ia tahu, begitu darah pertama tertumpah, tidak akan ada jalan kembali. Tumapel akan berubah, dan sejarah Jawa akan ditulis dengan tinta merah. Kutukan telah terucap. Senjata telah siap. Kini, hanya satu pertanyaan yang tersisa. Siapakah korban pertama dari keris Empu Gandring? Malam di Tumapel turun dengan sunyi yang terasa berbeda. Angin berembus pelan melewati pepohonan di sekitar istana, seolah membawa firasat buruk. Di balik ketenangan itu, Ken Arok tengah menyiapkan langkah yang akan mengubah hidupnya selamanya. Keris Empu Gandring tergenggam di tangannya, dingin dan berat, seperti menuntut darah untuk pertama kalinya. Ken Arok sadar bahwa membunuh Tunggul Ametung secara terang-terangan hanya akan menyeretnya ke dalam hukuman mati. Maka ia menyusun siasat licik. Sasaran pengalihan ditentukan, Kebo Ijo, seorang pengawal istana yang dikenal gemar memamerkan senjata. Kepadanya, Ken Arok meminjamkan keris Empu Gandring, membiarkan semua orang melihat pusaka itu berada di tangan Kebo Ijo. Gosip pun mulai menyebar di kalangan prajurit dan abdi istana. Ketika malam yang ditentukan tiba, Ken Arok menyelinap ke kediaman Tunggul Ametung. Langkahnya mantap, napasnya teratur, namun batinnya bergejolak. Tidak ada keraguan, hanya tekad. Dengan satu tusukan cepat, Tunggul Ametung roboh bersimbah darah. Suara nafas terakhir sang aku menghilang di antara gelapnya malam Tumapel. Keesokan paginya, istana gempar. Tunggul Ametung ditemukan tewas dengan luka tusukan keris. Tanpa penyelidikan mendalam, kecurigaan langsung tertuju pada Kebo Ijo. Keris Empu Gandring yang sering ia pamerkan menjadi bukti yang seolah tak terbantahkan. Kebo Ijo ditangkap dan dihukum mati. Ia mati tanpa sempat membela diri, menjadi korban pertama dari permainan takdir yang kejam. Sementara itu, Ken Arok tampil sebagai sosok yang setia dan berduka. Ia berpura-pura setia kepada mendiang penguasanya, menenangkan rakyat dan prajurit. Di hadapan para pembesar Tumapel, Ken Arok dipandang sebagai orang paling layak menggantikan Tunggul Ametung. Kekuasaan berpindah tangan tanpa perlawanan berarti. Ken Arok pun dinobatkan sebagai penguasa baru Tumapel. Ia menikahi Ken Dedes dan resmi memegang kendali wilayah itu.
Bagi rakyat, perubahan ini membawa harapan baru. Pajak diringankan, hukuman tidak lagi dijatuhkan secara sewenang-wenang. Tumapel seolah memasuki era yang lebih tenang. Namun di balik keberhasilan itu, bayang-bayang kutukan MPU Gandring mulai terasa. Darah telah tertumpah, dan janji kutukan kini terikat erat pada setiap langkah Ken Arok. Ken Dedes, meski kini menjadi permaisuri, tidak sepenuhnya bahagia. Hatinya diliputi perasaan bersalah dan kegelisahan yang tak mampu ia ungkapkan. Tunggul Ametung telah tumbang. Tumapel telah berpindah tangan. Namun itu bukan akhir dari pertumpahan darah, melainkan awal dari rangkaian kematian yang akan terus berlanjut. Dan keris MPU Gandring, setelah menelan nyawa pertamanya, masih menunggu korban berikutnya. Setelah kematian Tunggul Ametung, Tumapel berada di bawah kendali penuh Ken Arok. Ia kini bukan lagi pengawal atau orang kepercayaan, melainkan penguasa sah wilayah Tumapel. Dengan kecerdikan dan ketegasannya, Ken Arok mulai menata pemerintahan. Pajak yang memberatkan rakyat dikurangi, hukum ditegakkan dengan lebih adil, dan prajurit diperkuat. Rakyat perlahan menaruh harapan pada pemimpin baru yang dianggap membawa perubahan. Namun Ken Arok menyadari, selama Tumapel masih berada di bawah bayang-bayang kerajaan Kediri, kekuasaannya belumlah utuh. Kediri dipimpin oleh Raja Kertajaya, penguasa yang menuntut penghormatan mutlak, bahkan dari kaum Brahmana. Ketegangan antara raja dan para pendeta semakin memuncak. Para Brahmana merasa terhina dan terancam, hingga mereka mencari perlindungan kepada Ken Arok di Tumapel. Kedatangan para Brahmana menjadi titik balik besar. Ken Arok melihat peluang untuk melepaskan diri dari kekuasaan Kediri. Dengan dukungan spiritual dan legitimasi dari kaum Brahmana, ia mulai mempersiapkan perlawanan. Tumapel tidak lagi sekadar wilayah bawahan, melainkan kekuatan yang siap menantang kerajaan besar. Peperangan pun tak terelakkan. Pasukan Tumapel bertemu dengan pasukan Kediri di medan laga. Meski jumlahnya lebih kecil, prajurit Ken Arok bertempur dengan semangat dan strategi yang matang. Dukungan para Brahmana diyakini memberi restu ilahi bagi perjuangan Tumapel. Dalam pertempuran yang menentukan, pasukan Kediri mengalami kekalahan telak. Kemenangan itu mengguncang tatanan Jawa Timur. Kekuasaan Kediri runtuh, dan Ken Arok muncul sebagai penguasa baru yang disegani. Tumapel resmi berdiri sebagai kerajaan merdeka. Nama Singosari pun diangkat, menandai kelahiran sebuah kerajaan baru di tanah Jawa. Ken Arok dinobatkan sebagai raja pertama Singosari dengan gelar Sri Rajasa Bhatara Amurwabhumi. Upacara penobatan berlangsung megah, dihadiri para bangsawan, Brahmana, dan prajurit. Ken Dedes berdiri di sisinya sebagai permaisuri, membawa simbol kelanjutan dinasti dan cahaya kebesaran yang dipercaya rakyat. Di bawah pemerintahan Ken Arok, Singosari tumbuh sebagai kekuatan baru. Wilayahnya meluas, perdagangan berkembang, dan keamanan terjaga. Namun di balik kejayaan itu, kutukan keris MPU Gandring masih membayangi. Setiap keberhasilan terasa dibayangi bayangan kematian yang menunggu waktu. Ken Arok kini berada di puncak kekuasaan. Dari seorang anak buangan, ia menjelma menjadi raja besar. Namun sejarah tidak pernah berhenti pada kejayaan semata. Di dalam istana Singosari, benih dendam mulai tumbuh, diam-diam menanti saat untuk bangkit. Kerajaan Singosari telah lahir. Tetapi darah yang mengalir dalam pendiriannya belum berhenti menuntut balasan. Di balik kemegahan istana Singosari, tersimpan luka lama yang tak pernah sembuh. Luka itu hidup dalam diri Anusapati, putra Ken Dedes dari pernikahannya dengan Tunggul Ametung. Sejak kecil, Anusapati tumbuh dalam bayang-bayang kematian ayah kandungnya. Meski dibesarkan di istana dan diakui sebagai anak raja, hatinya tidak pernah benar-benar tenang. Ada pertanyaan yang selalu menghantuinya, siapa sebenarnya pembunuh ayahnya? Rahasia itu akhirnya terkuak. Dari bisikan para abdi dan cerita yang terpotong-potong, Anusapati mengetahui kebenaran pahit, Ken Arok, ayah tirinya sendiri, adalah dalang di balik kematian Tunggul Ametung. Kebenaran itu menghantam jiwanya dengan keras. Amarah dan dendam tumbuh, menggantikan rasa hormat yang selama ini ia pendam. Anusapati mulai menyusun rencana balas dendam dengan hati-hati. Ia sadar bahwa menghadapi Ken Arok secara terbuka sama saja dengan bunuh diri. Maka ia menunggu, berpura-pura patuh dan setia. Di balik sikapnya yang tenang,
Anusapati memendam tekad untuk menuntut keadilan dengan caranya sendiri. Waktu terus berjalan hingga akhirnya kesempatan itu datang. Keris Empedu Gandring, pusaka terkutuk yang dahulu digunakan untuk membunuh ayahnya, kini berada di tangannya. Anusapati percaya, dengan keris itulah takdir harus diselesaikan. Pada suatu malam yang sunyi, ketika Ken Arok lengah, Anusapati melancarkan serangan. Tusukan itu mengakhiri hidup pendiri Singosari. Ken Arok gugur tanpa sempat melawan. Raja besar yang membangun kerajaan dari darah dan ambisi akhirnya tumbang oleh dendam yang ia ciptakan sendiri. Kutukan Empedu Gandring menagih nyawa berikutnya, membuktikan bahwa tak seorang pun dapat lari dari takdir. Anusapati naik tahta sebagai Raja Singosari. Berbeda dengan ayah tirinya, ia memilih memerintah dengan lebih tenang dan tertutup. Ia menghindari peperangan dan lebih fokus menjaga stabilitas kerajaan. Namun bayang-bayang masa lalu terus mengikutinya. Setiap malam, wajah Ken Arok dan Tunggul Ametung seolah menghantuinya dalam mimpi. Ketenangan Anusapati ternyata rapuh. Di balik dinding istana, dendam lain mulai tumbuh. Toh Jaya, putra Ken Arok dari Selir, mengetahui kematian ayahnya bukan karena sakit atau kecelakaan. Api balas dendam kini berpindah tangan, meneruskan lingkaran darah yang tak kunjung putus. Singosari kembali berdiri di persimpangan sejarah. Raja baru telah naik, tetapi kutukan belum berakhir. Darah masih akan mengalir, dan kerajaan yang dibangun dengan pengkhianatan harus terus membayar harga masa lalunya. Gugurnya Ken Arok bukan akhir cerita. Ia hanyalah awal dari tragedi berikutnya. Kematian Ken Arok tidak menghentikan aliran darah di Singosari. Di balik ketenangan pemerintahan Anusapati, bara dendam lain menyala diam-diam. Bara itu hidup dalam diri Toh Jaya, putra Ken Arok dari seorang Selir. Sejak kecil, Toh Jaya tumbuh dengan rasa bangga terhadap ayahnya. Bagi Toh Jaya, Ken Arok adalah pendiri kerajaan, sosok yang mengangkat Singosari dari tanah kecil menjadi kekuatan besar. Maka ketika kabar kematian ayahnya terungkap, hatinya dipenuhi amarah. Toh Jaya perlahan mengetahui kebenaran pahit bahwa Anusapati adalah pembunuh Ken Arok. Kesadaran itu mengubah seluruh pandangannya. Anusapati yang selama ini tampak tenang dan bijaksana kini terlihat sebagai pengkhianat. Bagi Toh Jaya, kematian ayahnya bukan sekadar urusan keluarga, melainkan noda dalam sejarah Singosari yang harus dibersihkan. Dengan kesabaran dan kecerdikan, Toh Jaya menunggu saat yang tepat. Ia tidak bertindak gegabah. Kesempatan itu datang ketika Anusapati tengah menikmati hiburan sabung ayam, sebuah kesenangan yang sering mengalihkan perhatiannya. Di tengah suasana lengah itulah, Toh Jaya melancarkan serangan. Dengan cepat dan kejam, Anusapati tumbang. Kutukan keris Empedu Gandring kembali menagih korban, seolah tak pernah puas oleh darah. Toh Jaya naik tahta sebagai Raja Singosari. Namun kekuasaannya berdiri di atas fondasi rapuh. Banyak bangsawan dan prajurit masih setia kepada keturunan Anusapati. Istana dipenuhi kecurigaan, dan rasa takut menyelimuti Singosari. Toh Jaya memerintah dengan keras, berusaha mengamankan posisinya melalui paksaan dan kekuatan. Pemerintahan Toh Jaya tidak membawa kedamaian. Justru sebaliknya, konflik semakin meruncing. Para bangsawan mulai menyusun perlawanan. Mereka melihat Singosari terjerumus dalam lingkaran balas dendam yang tak berujung. Kerajaan yang dulu disegani kini terancam runtuh dari dalam. Pemberontakan pun pecah. Ranggawuni, putra Anusapati, bersama Mahisa Campaka, sepupu Ken Arok, memimpin perlawanan. Pertempuran terjadi di berbagai penjuru. Toh Jaya terluka parah dalam kekacauan itu. Kekuatannya melemah, dan dukungan rakyat semakin menipis. Akhirnya, Toh Jaya jatuh dari tahta. Kekuasaan yang diraihnya dengan darah tidak mampu bertahan lama. Singosari kembali berganti penguasa, meninggalkan luka mendalam di setiap lapisan kerajaan. Kutukan Empedu Gandring telah merenggut nyawa demi nyawa, mengoyak stabilitas Singosari. Dari kekacauan ini, harapan akan lahirnya pemimpin bijaksana kembali dinanti. Dan Singosari, yang nyaris hancur oleh dendam, bersiap memasuki babak baru, babak pemulihan dari luka masa lalu. Setelah kejatuhan Toh Jaya, Singosari berada di ambang kehancuran. Istana porak-poranda, kepercayaan rakyat runtuh, dan luka akibat pertumpahan darah masih segar terasa.
Para bangsawan menyadari bahwa jika lingkaran dendam dibiarkan berlanjut, Singosari akan lenyap sebelum sempat berkembang lebih jauh. Dari situasi genting inilah, seorang pemimpin baru bangkit membawa harapan. Ia adalah Ranggawuni, putra Anusapati. Saat dinobatkan menjadi raja, ia mengambil gelar Sri Wisnuwardhana. Berbeda dengan para pendahulunya, Wisnuwardhana memilih jalan damai. Ia memahami bahwa kekuasaan yang diraih dengan darah hanya akan melahirkan balas dendam baru. Oleh karena itu, langkah pertamanya adalah meredam konflik dan memulihkan kepercayaan rakyat. Wisnuwardhana mengampuni lawan-lawannya yang menyerah dan merangkul para bangsawan dari berbagai kubu. Ia mengakhiri praktik balas dendam di lingkungan istana. Hukum ditegakkan dengan tegas namun adil, dan kekerasan tidak lagi menjadi alat utama pemerintahan. Perlahan, suasana Singosari kembali tenang. Dalam bidang pemerintahan, Wisnuwardhana melakukan banyak pembenahan. Ia menata administrasi kerajaan, memperkuat pertahanan, dan mendorong pertanian serta perdagangan. Jalur-jalur dagang mulai ramai kembali, dan kesejahteraan rakyat meningkat. Singosari yang sebelumnya dilanda kekacauan, kini berangsur pulih. Wisnuwardhana juga belajar dari kesalahan masa lalu. Ia menyiapkan penerus tahta dengan penuh kehati-hatian. Putranya, Kertanegara, dididik bukan hanya dalam seni peram, tetapi juga dalam kebijaksanaan, ilmu keagamaan, dan diplomasi. Sang raja berharap, generasi berikutnya mampu membawa Singosari menuju kejayaan tanpa mengulang tragedi berdarah. Di masa pemerintahannya, Singosari tidak terlalu agresif memperluas wilayah, tetapi fokus memperkuat fondasi kerajaan. Hubungan dengan daerah-daerah sekitar dijalin melalui persekutuan, bukan paksaan. Kebijakan ini membuat Singosari dihormati, bukan ditakuti. Meski demikian, bayang-bayang kutukan Empu Gandring belum sepenuhnya lenyap. Wisnuwardhana sadar bahwa sejarah kelam Singosari tidak bisa dihapus begitu saja. Namun ia percaya, dengan kebijaksanaan dan keadilan, luka lama bisa perlahan disembuhkan. Menjelang akhir masa pemerintahannya, Wisnuwardhana merasa yakin bahwa Singosari telah siap melangkah lebih jauh. Ia menyerahkan sebagian kekuasaan kepada Kertanegara, menandai dimulainya era baru. Dari tangan ayah yang bijaksana, Singosari bersiap dipimpin oleh raja muda yang penuh ambisi. Kebangkitan Singosari telah terjadi. Namun di balik ketenangan itu, angin perubahan kembali berhembus. Membawa Singosari menuju puncak kejayaan, sekaligus jurang kehancuran. Di tangan Kertanegara, kerajaan Singosari mencapai puncak kejayaannya. Sejak muda, ia dikenal cerdas, berani, dan memiliki pandangan jauh melampaui para pendahulunya. Berbeda dengan raja-raja sebelumnya yang disibukkan oleh konflik internal, Kertanegara memandang bahwa masa depan Singosari terletak pada penguasaan wilayah di luar Jawa. Ia ingin menjadikan Singosari sebagai kekuatan besar di Nusantara. Kertanegara memperkuat armada laut dan mengirimkan ekspedisi ke berbagai daerah. Wilayah Sumatera, Bali, hingga sebagian Kalimantan berada di bawah pengaruh Singosari. Ekspedisi Pamalayu menjadi simbol ambisi besarnya, upaya menundukkan kerajaan-kerajaan di luar Jawa demi menghadapi ancaman asing dari utara. Pada masa ini, nama Singosari disegani sebagai kerajaan maritim dan darat yang kuat. Namun kejayaan itu membawa kesombongan. Kertanegara terlalu yakin pada kekuatannya sendiri. Ketika utusan dari Kekaisaran Mongol datang menuntut tunduk, Kertanegara menolaknya dengan cara yang menghina. Keputusan itu memang menunjukkan keberanian, tetapi juga menimbulkan ancaman besar yang kelak tidak bisa dihindari. Sementara perhatian Kertanegara tertuju ke luar Jawa, bahaya justru tumbuh dari dalam. Jayakatwam, Adipati Kediri yang masih menyimpan dendam lama atas runtuhnya kerajaan leluhurnya, melihat kesempatan emas. Dengan pasukan yang disusun secara diam-diam, Jayakatwam melancarkan pemberontakan. Singosari yang kekuatan militernya tersebar, tidak siap menghadapi serangan mendadak itu. Istana Singosari diserbu. Dalam kekacauan dan pertumpahan darah, Kertanegara gugur. Raja besar itu tewas di puncak kejayaannya, tanpa sempat menyaksikan kehancuran kerajaan yang ia bangun. Singosari runtuh pada tahun 1292, mengakhiri riwayat kerajaan yang lahir dari pengkhianatan dan darah. Namun sejarah tidak berhenti di sana. Dari kehancuran Singosari, muncul harapan baru. Raden Wijaya,
menantu Kertanegara, berhasil melarikan diri. Dengan kecerdikan dan kesabaran, ia kelak mendirikan kerajaan Majapahit, yang akan melampaui kejayaan Singosari. Kisah Singosari adalah kisah tentang ambisi, kekuasaan, dan harga yang harus dibayar untuk kejayaan. Dari Ken Arok hingga Kertanegara, setiap penguasa meninggalkan jejak darah dan pelajaran berharga. Singosari memang runtuh, tetapi warisannya hidup dalam sejarah Nusantara. Dan dari abu kehancuran itulah, kebesaran baru akan bangkit. Menandai awal dari era Majapahit yang gemilang. Demikian kisah yang bisa kami sampaikan. Semoga cerita ini bukan hanya menghibur, tetapi juga memberi pelajaran dari perjalanan masa lalu. Jika kamu menyukai kisah sejarah dan legenda Nusantara, jangan lupa like, komentar, dan subscribe channel Naninu Story. Sampai jumpa di kisah berikutnya.